Yesus, Engkau ada di tempat ini. Engkau mengambil alih. Dan kami mau mendengarkan isi hati. Berbicaralah kepada roh kami, bukan kepada pikiran kami. Tanamkan firman-Mu di dalam batin kami. Biar itu melekat menjadi seperti paku yang tertancap dengan kuat. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang berkah buat Tuhan Yesus. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Seperti yang dikatakan Pastor Nelson tadi bahwa ketika hujan deras turun tiba-tiba, padahal kemarin itu sangat panas, tentu saja kita semua terintimidasi untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Bagi yang punya mobil mungkin tidak masalah, ada mobil, ada payung, itu lebih dari cukup. Tapi bagi yang naik sepeda motor, kita akan berpikir bagaimana kalau demam, bagaimana kalau basah kuyup, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, Anda lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus atau Tuhan dalam arti di perjanjian lama, kita tidak langsung menyebut di perjanjian lamanya Tuhan itu Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjanjian baru dia akan menyatakan diri sebagai Yesus Kristus. Tuhan seringkali menggambarkan dirinya dalam bentuk dalam bentuk atau dalam gambaran hewan tertentu. Tapi dia bukanlah hewan, tetapi apa yang mau ditonjolkan dari karakter-karakter hewan itu, itulah yang akan mencerminkan sifat-sifat tertentu dari Tuhan. Misalnya anak domba Allah. Anak domba Allah adalah sifatnya itu adalah lembut dan tulus, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia juga akan menggambarkan dirinya sebagai singa dari Yehuda. Ya, itu berarti berbicara tentang keperkasaan, kekuatan, ketegasan yang tidak punya rasa takut. Amin. Singa nggak pernah punya rasa takut ya. Terus kemudian Tuhan juga menggambarkan yaitu pribadi Tritunggal yang bernama Roh Kudus seperti burung merpati. Ya, burung merpati itu jinak sekali Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Roh Kudus tidak pernah memaksakan kehendaknya atas kita sampai kita sendiri akan membuka hati terlebih dahulu mengizinkan dia berkarya. Dan hari ini kita akan belajar satu jenis hewan yang bernama Raja Wali. Tuhan dalam perjanjian lama pun menggambarkan dirinya dalam bentuk Raja Wali. Dia katakan dalam Keluaran 19 ayat 4. Mari kita buka bersama-sama Keluaran 19 ayat 4. Ya, sudah ada di screen. Tapi boleh dibuka Alkitabnya untuk dikasih tanda. Mari kita membaca bersama-sama 2-3 ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Raja Wali yang mendukung kita, menopang kita, supaya kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Jadi dia katakan bahwa bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu membawa kita kepadanya. Amin. Supaya apa? Supaya kita akan menjadi orang seperti pujian tadi, mencerminkan karakter Kristus, supaya kita menjadi segambar dengan Kristus, supaya kita memiliki mata seperti Kristus dan hati seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Raja Wali, tema firman Tuhan hari ini adalah memiliki
Raja Wali. Nah, selain ayat yang tadi, kita buka satu ayat lagi, yaitu dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-30. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Surgawi kita mengibaratkan dirinya seperti Raja Wali. Tetapi Yesaya 40 ayat 31 yang kita baca dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka naik terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Like father, like son, like mother, like daughter. Apa artinya? Kalau bapak kita seperti Raja Wali, sudah pastilah anak-anaknya seperti Raja Wali dan bukan seperti ayam. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Apa yang membedakan ayam dengan Raja Wali? Dua-duanya sama-sama punya sayap, Bapak Ibu Saudara. Dua-duanya adalah sama-sama hewan unggas, Bapak Ibu Saudara. Sama karakter unggas, sama-sama punya cakar, sama-sama punya paruh. Tapi ayam bukanlah Raja Wali. Kita lihat perbedaannya di mana. Ayam punya sayap tapi sangat jarang untuk terbang. Kalau tidak terpaksa, dia tidak akan terbang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayam selalu mencakar-cakar, mencari makanan itu di tanah, mencari cacing. Cakarnya bukan untuk mencengkeram mangsa atau makanan, tapi hanya mengais-ngais. Syukurlah kita bukan digambarkan seperti ayam. Kita bukan orang yang mengais-ngais rezeki, amin. Kita adalah orang yang mencengkeram sesuatu yang dari Tuhan, yang sesuai dengan janji-janji Allah, amin. Kenapa Raja Wali berbeda dengan ayam? Karena Raja Wali memang diciptakan untuk terbang, amin. Kenapa lebah bisa terbang, Bapak Ibu Saudara? Pelajaran vertikali. Karena lebah diciptakan untuk terbang, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 3 mentalitas istimewa dari Raja Wali. Kenapa hanya 3? Karena waktu yang terbatas. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak kebanyakan poin-poin. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari Raja Wali. Tetapi saya hanya menyampaikan 3 saja. Yang pertama, apa mentalitas Raja Wali itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau singa itu bukanlah binatang yang terkuat di bumi. Siapa bilang dia binatang terkuat? Yang mungkin terkuat adalah buaya, Bapak Ibu Saudara. Ekornya saja buat, kalau pukul sesuatu itu hancur. Singa bukanlah yang terkuat. Singa juga bukanlah yang tercepat, karena cheetah mungkin lebih cepat. Singa bukanlah yang terbesar di antara hewan, karena gajah lebih besar. Singa bukanlah yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara, karena jerapah yang tertinggi. Singa tidak punya sayap dan dia tidak mungkin terbang, karena dia bukan burung. Tapi kenapa singa disebut Raja Rimba? Karakter singa itu adalah tidak takut apapun juga. Amin. Tidak takut apapun juga. Hewan lain melihat singa, mereka melihat ini pemangsa. Saya akan dijadikan makanan. Saya akan diterkam. Berarti mereka sebelum diterkam oleh singa sudah takut duluan. Mindsetnya hewan lain ketemu singa, saya adalah makanan singa. Tapi singa ketemu apa saja, ini makananku, ini makananku. Aku akan mendapat makanan yang terbaik hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, singa bukanlah hewan yang paling segalanya di dunia ini, tetapi dia Raja Rimba karena dia tidak pernah gentar. Amin.
Kita kalau memiliki mentalitas yang sama, tidak pernah gentar. Karena apa? Karena kita punya lebih daripada singa hutan, yaitu singa dari Yehuda, Yesus yang adalah Tuhan. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karakter atau mentalitas yang pertama dari Raja Wali, yang pertama adalah kuat. Katakan bersama-sama, kuat. Kuat. Raja Wali adalah burung yang kuat dan tangguh. Ia bergerak dan terbang sangat cepat, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 ayat 31 yang tadi kita baca, itu menonjolkan bahwa kekuatan Raja Wali itu ada pada sayapnya. Dua ayat yang kita baca tadi itu selalu berbicara tentang sayap Raja Wali. Kekuatan Raja Wali ada pada sayapnya. Bapak Ibu Saudara, bentang sayap Raja Wali mencapai hingga 2,4 meter. Itu bentang sayapnya, yang memungkinkan Raja Wali mencapai 40 mil per jam ketika terbang. Kuat dan cepat, Bapak Ibu Saudara. Dan 100 mil per jam ketika menyelam. Dia adalah burung di angkasa. Tapi lihat, suatu waktu Anda akan menonton televisi atau video atau film, Anda akan menemukan bahwa Raja Wali itu sanggup melihat mangsanya di dalam kedalaman air dan melesat ke dalam air itu begitu cepat. Dia adalah burung yang harusnya terbang, namun pada waktu yang bersamaan dia menyelam untuk menerkam mangsanya. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia mempunyai kekuatan sayap. Kita yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, tidak menjadi lelah ketika kita berjalan dan tidak menjadi lesu ketika kita berlari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain sayap, ada organ tubuh lain yang cukup kuat dalam diri Raja Wali. Siapa yang tahu apa yang kuat yang kedua? Cakarnya. Cakar itu kelihatan kecil, Bapak Ibu Saudara, dibandingkan bentangan sayap yang begitu kuat ini. Sayapnya ukurannya 2,4 meter, tapi cakarnya itu, Bapak Ibu Saudara, cakarnya itu adalah cuma kecil. Mungkin memang lebih besar dari ukuran ayam, tapi dia tetap termasuk kecil dibandingkan kaki-kaki binatang yang lain. Tapi cakar ini, bayangkan bahwa hidup dari Raja Wali selalu di atas bukit yang begitu tinggi, bukit-bukit karang, bukit-bukit cadas yang begitu tinggi, bebatuan yang begitu tinggi, atau di atas pohon-pohon yang sangat tinggi. Tetapi cakarnya yang kuat itu, Bapak Ibu Saudara, sanggup mengangkat beban yang melampaui besarnya burung Raja Wali. Dia bisa menangkap tikus, ayam, ular, ikan, tapi bahkan anak rusa sekalipun dia sanggup mencengkramnya sampai dia bawa ke dalam sarangnya. Jadi kekuatan Raja Wali ada pada sayap dan juga cakar. Sayap ini dia memerlukan sesuatu di luar diri Raja Wali untuk dia bisa menjadi kuat. Apa itu? Dorongan angin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Raja Wali dia tidak cuma terbang. Kalau burung lain, dia berusaha sendiri untuk terbang dengan sayapnya yang kecil. Kalau Raja Wali, dia lebih daripada terbang. Apa lebih dari terbang? Melayang. Bapak Ibu Saudara, Raja Wali itu sifatnya melayang-layang. Nanti kita akan baca di kitab Ulangan. Raja Wali
memberikan sebuah video tentang badai. Ada 2 orang, bapak dan anak perempuannya. Mereka melewati badai tornado, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu anaknya yang perempuan yang menyetir, yang sebenarnya dia belum begitu expert dalam hal menyetir mobil. Jadi dia selalu dikomando oleh ayahnya. Ketika tiba-tiba mendadak badai datang, anak ini berkata, haruskah saya menghentikan dulu mobil ini, mematikan mobil ini? Terus ayahnya bilang, tetap maju. Tambah buruk lagi keadaannya, ditanya lagi, haruskah saya menghentikannya sekarang? Karena dia begitu ketakutan. Dikatakan terus maju. Sampai ketiga kalinya, sekarang apakah saya harus stop sekarang? Karena ini bertambah buruk. Saya tidak yakin kalau badai ini tidak akan mengangkat mobil ini dan melantikkan mobil ini. Dia bilang, tetap maju. Dan akhirnya mereka lewat. Setelah mereka lewat, ayahnya bilang, kamu bisa menghentikan mobilnya. Anaknya heran, kok waktu badai aku ingin berhenti, tapi disuruh maju terus. Giliran badainya sudah lewat, kita sudah berjalan mulus, seharusnya tinggal lanjut saja. Kenapa disuruh berhenti? Terus ayahnya bilang, keluar dari mobil. Terus setelah keluar dari mobil, ayahnya bilang, apa kamu tahu kenapa kita berhenti dan kenapa kamu harus keluar dari mobil? Anaknya bilang, untuk mengucap syukur karena kita sudah melewati badai. Ya, itu benar. Tapi ada satu hal lain. Coba kamu berdiri dan lihat sekelilingmu dan katakan satu hal. Mengapa kita tidak berhenti ketika badai datang? Terus dia lihat, dan dia tidak menangkap apa-apa. Terus dia bilang, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Terus dia bilang, tadi kita melihat di jalan-jalan itu ada banyak mobil yang berhenti, ada trailer yang berhenti. Apa yang terjadi ketika mereka berhenti? Dan di mana mereka sekarang? Ayahnya bilang, masih terjebak di dalam badai itu. Dan ayahnya bilang, kalau kita berhenti di tengah-tengah badai, kita akan merasakan badai itu lebih lama, overwhelming, menguasai kita, dan kita tetap tidak keluar dari tengah-tengah badai itu. Tapi orang yang masih mau melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan sekalipun di tengah badai, mereka akan keluar dari badai itu sebagai orang-orang pemenang. Berikan kemuliaan kepada Dia, Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Raja Wali itu kekuatan sayapnya dilatih di tengah-tengah badai. Kekuatan sayapnya dipengaruhi oleh angin, Bapak Ibu Saudara. Secara rohani, 2 hal tadi, sayap dan cakar, apa yang menjadi sayap kita secara rohani? Apa yang menjadi cakarnya kita secara rohani? Pernahkah kita berpikir, kalau aku seperti Raja Wali dan aku harus naik terbang dengan kekuatan sayapku, apa sayapku itu? Terbuat dari apa sayapku itu? Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali. Kekuatan sayap kita itu adalah di kegiatan menanti-nantikan Tuhan. Amin. Artinya apa? Kekuatan sayap kita itu dilatih di dalam hadirat Allah. Amin. Sayap itu apa? Sayap itu adalah doa, pujian, dan penyembahan. Mengapa sayap kita adalah doa, pujian, dan penyembahan? Karena doa, pujian, dan penyembahan adalah senjata untuk membuka dimensi supranatural daripada Tuhan. Amin. Jadi itu
sana tempat Yesus berdoa. Dan saya mau katakan hari ini, jemaat Bukit Zaitun Tiban 5, engkau adalah orang-orang yang berdoa. Engkau adalah orang-orang yang akan berlutut di dalam rumahmu. Engkau adalah orang-orang yang menyembah. Engkau adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan dan berkata, biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi. Pernahkah Bapak Ibu Saudara seumur hidup Bapak Ibu Saudara berjemaat di sini? Kalau aku beribadah di GKI Bukit Zaitun Tiban 5, di mana Bukit Zaitunku itu? Apa yang kulakukan di Bukit Zaitun itu? Doa, pujian dan penyembahan harus naik dari tempat ini, dari rumah kita masing-masing ke hadapan hadirat Tuhan. Amin. Dan apa itu cakar? Apa itu cakar? Sesuatu yang akan mencengkeram sesuatu. Apa cakar kita? Karena dua-duanya harus diperkuat. Sayap diperkuat, cakar harus diperkuat. Cakar adalah firman Allah yang hidup. Amin. Saya duduk di situ Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ayat-ayat yang dicatat di sini saya tidak lihat lagi. Kebetulan kacamatanya juga hilang. Tapi ini Raja Wali dapat melihat dari jarak 1,5 km. Ini berarti ketika sedang terbang pada ketinggian 300 meter, Raja Wali dapat melihat dengan jelas mangsanya pada radius 4,5 km persegi. Dia naik di ketinggian 300 meter. Itu nggak tahu ya, dia udah di tengah-tengah langit sana. Tapi kemampuannya melihat mangsa itu radiusnya sekitar 4 km persegi. Itulah ketajaman mata dari Raja Wali. Dan kemudian sebab itu Raja Wali bisa dengan cermat memperhitungkan kecepatan dan ketepatannya dalam menangkap buruannya meski di dalam air. Nah, hidup kita juga memiliki ketajaman mata. Kita harus memiliki ketajaman mata. Nah, kita memiliki mata jasmani. Kita baca Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3 ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini bicara soal mata jasmani. Kalau mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Kenapa? Kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka teranglah seluruh hidup kita. Tapi kalau kita melihat hanya hal-hal negatif, hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang buruk, baik tentang orang lain, tentang hidup kita, maka gelaplah seluruh hidup kita. Kalau kita hanya melihat kegagalan, maka gelaplah seluruh hidup kita, suramlah masa depan kita. Tapi kalau kita melihat dengan mata iman, segala sesuatu akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Teranglah seluruh hidup kita, teranglah masa depan kita, dan kita bersemangat dalam hidup ini. Amin. Nah, ketajaman mata jasmani seperti itu karena kita melihat dengan mata yang namanya keadaan-keadaan dan situasi-situasi. Kalau kita hanya melihat keadaan di sekitar kita di masa pandemi ini, sulit bagi kita untuk mengharapkan mujizat Tuhan, terobosan, pekerjaan, dan kelimpahan daripada Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kita mempunyai mata yang lain, yaitu ketajaman mata rohani kita. Amin. Nah, bagaimana kita supaya memiliki ketajaman mata rohani? Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Ya, kita baca Zakaria. Oke, kita baca 2, 3 ya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ketajaman mata
Bapak Ibu Saudara, pengurapan Roh Kudus membuat kita memiliki ketajaman rohani. Ketajaman mata rohani kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bagaimana Roh Kudus itu akan menolong kita melihat hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Melihat hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Firman Tuhan ada katakan bahwa kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan manusia adalah menyelidiki segala sesuatu. Saya pernah bertanya dalam hati saya, kenapa Tuhan itu memuliakan dirinya dengan merahasiakan segala sesuatu? Supaya orang mencari tahu rahasia Allah. Amin. Dan hanya melalui dengan pengurapan Roh Kuduslah kita bisa mengetahui rahasia yang ada di hati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu, Tuhan akan menyatakan perjanjiannya kepada mereka. Tuhan akan membuka secret ataupun juga yaitu rahasianya kepada kita. Dia akan singkapkan apa yang menjadi rencananya atas hidup Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengungkapkan apa yang Tuhan mau hari ini untuk engkau doakan. Kalau selama ini hanya list-list ya doa yang dari diri kita sendiri, pergumulan uang, pergumulan anak-anak, pergumulan pekerjaan dan yang lain, itu benar-benar dunia ya, bersifat untuk dunia, tapi tetap kita perlukan. Tetapi ada waktunya kita harus sampai mengerti isi hati Tuhan yang paling dalam. Itu disebut menyentuh detak jantung Allah sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus mengalami pengurapan dari Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 dan 11, Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca 2-3 ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk mengetahui apa kerinduan Tuhan saat ini. Hari-hari ini Tuhan memberi di hati saya suatu belas kasihan yang besar terhadap keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah percekcokan, keluarga-keluarga di mana ada orang ketiga di dalamnya, istri-istri yang merasa terhianati, suami-suami yang mereka juga merasa bahwa saya melakukan ini karena saya sering merasa tidak dianggap oleh istri saya. Saya tidak merasa sebagai suami yang berharga di tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara, dengan belas kasihan ilahi, kalau kita mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, agenda doa kita pribadi tidak lagi lebih penting dari apa yang Tuhan singkapkan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya berdoa bahkan untuk keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan? Tuhan, saya minta Tuhan membentengi keluarga hamba-hamba Tuhan, karena kalau gembala dikocak-kacirkan oleh pekerjaan iblis, maka semua domba-domba akan tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara, dengan belas kasihan ilahi, Tuhan izinkan dengan kasih karunia Tuhan bukan untuk bermegah, yaitu untuk meratapi di alam roh adanya pemulihan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kalau kita mengandalkan pengurapan dari Roh Kudus, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita akan doakan. Bagaimana seorang anak yang tiba-tiba tahu hati mamanya atau hati papanya, mereka sebagai orang tua biasanya akan tersentuh dengan sikap anak ini dan akan memeluk anak itu dan menciumnya dan mungkin akan membelikan sesuatu buat anak itu. Kalau Yunis pas Pastor Jimmy pulang
ya baru buka sepatu di depan pintu, karena itu kebiasaan ya. Saya pernah tinggal bersama dengan Pastor Jimmy dan Ibu Rida, terus dibuka pintu, terus duduk di sofa di ruang tamu. Yunis tiba-tiba datang bawa air putih. Papa haus nggak? Loh, kok Yunis tahu aku capek? Kok Yunis tahu aku haus? Ih, anak papa, pintar sekali anak papa. Sini. Pasti dipeluk. Kok peluk baru cium dulu. Sayang. Begitu sayang karena anak mengerti isi hati papanya walaupun belum dibilang. Jangan selalu kita ingin Tuhan harus tahu apa yang saya rindukan. Jangan selalu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Dan dikatakan di ayat itu, melalui pengurapan Roh Kudus kita akan menangkap isi hati Tuhan. Karena Roh Kudus yang menyelidiki isi hati Bapa, Dia yang akan memberitahukannya kepada kita. Amin. Kita rindukan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dengan pengurapan Roh Kudus, mata rohani kita dipertajam oleh Tuhan. Hari-hari ini enggak tahu ya, kalau di gereja-gereja di Batam ini orang mengenal yang namanya penginjilan supranatural atau tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, di beragam gereja-gereja di belahan dunia, penginjilan mereka tidak lagi satu dengan satu begini. Oh, saya berusaha menginjili si A, saya harus datang ke rumahnya, saya akan melakukan penginjilan door to door. No. Penginjilannya bersifat supranatural. Apa yang mereka lakukan adalah bangun atmosfer pujian penyembahan yang luar biasa di dalam gereja. Bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh, doa profetik, doa puasa, doa yang meratapi jiwa-jiwa, menyentuh mereka dengan kasih Allah di dimensi alam roh. Dan ketika hadirat Allah begitu kuat di dalam gereja itu, kalau nama Yesus ditinggikan dari bumi, Tuhan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, gereja yang besar itu, yang punya bahkan mungkin ratusan ribu jiwa-jiwa, lahir dari kekuatan pengurapan Roh Kudus. Amin. Mereka tidak mencari jiwa, tapi mereka melakukannya di dalam rumah Tuhan. Sampai apa Bapak Ibu Saudara? Jiwa-jiwa yang mencari mereka, jiwa-jiwa yang akan mencari mereka, karena jiwa-jiwa itu memerlukan solusi, karena jiwa-jiwa itu memerlukan pemulihan, karena jiwa-jiwa itu memerlukan Tuhan. Amin. Bulan September, puji Tuhan, Tuhan membukakan kesempatan bagi saya untuk mengalami yang sama. Ada 2 orang yang saya bimbing untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Satu di Batam, tapi tidak di gereja kita, artinya dia ada di daerah Batu Haji. Dan satu lagi ada di pulau yang lain, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mencari mereka, tapi mereka mencari-cari bahkan nomor handphone saya. Ketika mereka menelpon dengan pergumulan, saya memperkenalkan bahwa engkau mungkin sudah Kristen dari dulu, tetapi mungkin engkau belum pernah punya sertifikat akte lahir secara rohani, karena engkau belum dilahirkan dari Roh Allah dan engkau belum dijadikan anak Tuhan. Terima Tuhan Yesus. Akte lahirnya apa? Namanya dicatatkan dalam kitab kehidupan. Itu akte lahir kita. Lalu kemudian kita menjadi ahli warisnya. Amin. Berikan dulu kemuliaan yang bagi buat Tuhan. Saya rindu kita semua satu hati, satu roh. Kita akan selalu merindukan pengurapan dari Roh Kudus, bukan cuma sekedar supaya aku diberkati, tetapi kita memperluas kerajaan Allah. Amin. Raja Wali itu memiliki ketajaman mata, nggak cuma berguna untuk dirinya sendiri. Why? Karena ketajaman mata membuat dia bisa melihat sasaran dengan tepat, melihat buruannya dengan tepat. Dengan cara itu dia menafkahi dirinya, memberi makan dirinya. Tapi kalau penglihatannya kabur, anak-anaknya tidak bisa makan. Raja Wali binatang yang paling lembut dalam memberi makan anak-anaknya, tapi yang paling tegas dalam melatih anak-anaknya untuk
army of God, yaitu menjelaskannya Kristus. Amin. Dan yang ketiga, selain tajam, jadi kita harus mempertajam kehidupan rohani kita di dalam pengurapan Roh Kudus. Yang ketiga adalah bertransformasi. Bertransformasi. Kita buka di Roma 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di situ dikatakan pembaharuan budi, yaitu renewing your mind, ya, membaharui pikiran kita. Nah, transformasinya Raja Wali itu apa? Umur Raja Wali sebenarnya bisa mencapai 70 tahun. Wah, manusia sekarang aja Bapak Ibu Saudara mencapai 70 tahun, ya puji Tuhan ya. Banyak yang tidak mencapai umur 70 tahun. Nah, tapi umur 40 tahun Raja Wali ini harus membuat suatu keputusan yang cukup sulit untuk melanjutkan 30 tahun ke depan. Apa keputusannya? Dia harus mau bertransformasi, atau kalau dia tidak mau, maka umurnya hanya cukup 40 tahun. Tapi kalau dia mau melewati rasa sakit, ya transformasi itu, dia akan mencapai 70 tahun. Apa transformasinya Bapak Ibu Saudara? Transformasi yang sangat menyakitkan bagi Raja Wali. Dia harus mentransformasi paruhnya itu loh. Paruhnya, ya paruhnya itu semakin dia tua, dia akan bengkok melengkung. Jadi dia tidak bisa lagi mematok makanan dengan benar, dan dia harus mematokkan paruhnya itu ke batu-batu cadas sampai itu terkelupas Bapak Ibu Saudara, sampai itu copot Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sakit, berdarah pasti Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia mau, berarti dia nggak bisa makan. Iya, nggak bisa makan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia akan tumbuh paruh yang baru. Paruh yang baru ini akan kuat lagi nantinya. Kemudian kalau sudah tua 40 tahun, Raja Wali ini kita lihat tadi bentang sayapnya 2,4 meter Bapak Ibu Saudara, sebenarnya cukup berat ya. Nah, ketika dia tua, ini sayap-sayapnya ini Bapak Ibu Saudara akan menjadi lebat sekali dan berat Bapak Ibu Saudara, yang memungkinkan dia cukup sulit untuk terbang. Jadi apa yang dia lakukan setelah paruhnya tumbuh yang baru, dia dengan paruh itu dia akan mematok-matok lagi sayap-sayap itu untuk supaya sayap itu copot Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya saya ada video, teman saya lihat durasinya cukup panjang, jadi saya tidak mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu di Indonesia dia pelihara elang yang cukup besar, dan pas saya lihat video itu adalah pas waktunya dia bertransformasi beneran, dan memang kelihatan sangat ini ya, sangat menyedihkan untuk Raja Wali itu seperti itu. Dia copotin itu sayapnya Bapak Ibu Saudara. Bisa bayangkan ayam kalau kita mau copotin sayapnya, dia dipotong terus kemudian dikasih air panas, sangat mudah ya mencopotin sayap-sayapnya ayam dan bulu-bulunya. Tapi kalau dalam keadaan hidup, Raja Wali itu harus mencopotin sayapnya. Rasanya itu bagaimana? Sakit sekali. Dan yang ketiga adalah cakarnya. Cakarnya ini, coba kita perhatikan kuku kita. Kuku kita ini kan dia ada bahannya itu yang cukup keras dibandingkan kulit. Lalu kemudian kalau pernah Bapak Ibu Saudara mengalami copot kukunya, ya, entah karena terantuk dengan batu atau kayak gimana, nah rasanya itu seperti apa? Kuku itu pasti bengkak ya, kemudian terkelupas. Kalau orang Batak bilang si gundongon ya, si gundongon gitu, itu sangat sakit sekali. Nah, Raja Wali ini juga begitu, dia harus memaksakan mematok-matok kukunya itu sampai itu cakarnya itu yang lama terlepas dan tumbuh yang baru. Proses bertransformasinya Raja Wali ini akan berlangsung
puasa. Puasa ya Bapak Ibu Saudara, puasa makan, puasa terbang, puasa mencakar-cakar. Nah, doa puasa lah kita ya, sering-sering Bapak Ibu Saudara. Pasti ada sesuatu yang bertransformasi, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah 6 bulan, dia akan kembali seperti Raja Wali yang dibaharui masa mudanya. Kalau kita baca di Mazmur 103, dia membaharui ya semangat kita seperti Raja Wali. Tuhan membaharui semangat kita seperti Raja Wali, tapi itu tidak terjadi dengan enteng. Prosesnya harus mau berubah, amin. Mau diubahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita kalau disuruh berubah sendiri, satu kita nggak mau, yang kedua tidak mampu. Hampir semua kita tidak bisa mengubah habit atau kebiasaannya dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Contoh, habit suka makan, ya, diet. 1 hari diet, 3 kali bolong. Ya, itu tandanya kalau dengan kekuatan kita nggak bisa. Lalu bagaimana kita bertransformasi Bapak Ibu Saudara? Kita dalam pengurapan Roh Kudus baru bisa bertransformasi. Roh Kudus sanggup mengubahkan hidup kita, amin. Bapak Ibu Saudara, dan juga dari firman Tuhan seperti yang tadi, berubah oleh pembaharuan budimu, firman yang sanggup mengubahkan hidup kita. Kita rela diubahkan atau tidak? Dan selanjutnya apa? Seringkali Tuhan terpaksa memakai situasi dan keadaan untuk memaksa kita berubah. Wah, kalau situasi yang Tuhan pakai, kita akan merasakan sakit Bapak Ibu Saudara. Karena terlalu pusing dengan manusia, terlalu ngurusin manusia, terpaksa kita sakit hati dulu supaya kita nggak repot lagi ngurusin urusan orang lain. Saya mau bilang seperti ini, saya pernah melewati rasa sakit yang luar biasa kehilangan ayah saya. Bagaimana Tuhan mengubah atau mentransformasi rasa sakit kehilangan ayah menjadi suatu berkat. Bagaimana? Harus mengubah mindset, tapi nggak bisa saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Waktu saya kehilangan ayah saya, masa-masa yang paling sulit bagi saya adalah masa remaja dan mulai mau tumbuh dewasa. Saya mulai melihat kenapa orang lain bisa punya ayah sampai mereka dewasa, kenapa aku tidak? Ada ayat yang berkata, Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Tapi di mana Tuhan sebagai Bapa saya, kenapa Dia tidak izinkan saya bahagia seperti orang lain? Dan saya merasa kekurangan kasih sayang. Saya merasa sakitnya kehilangan ayah itu bukan waktu benar-benar dia meninggal. Karena dia meninggal umur saya 6 tahun, saya tidak tahu artinya kehilangan. Tapi setelah saya bertumbuh melihat orang lain, papanya begitu sayang, rasa cemburu ada, rasa diperlakukan tidak adil ada, dan saya menganggap Tuhan tidak adil sama saya. Sakit sekali. Dan saya sering mengasihani diri. Saya minder, saya mengasihani diri, saya merasa tidak utuh di dalam Tuhan. Saya merasa selalu ada bagian yang kurang dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya mengalami Tuhan secara pribadi lahir baru. Saya mulai bertumbuh di dalam firman Allah. Saya sering mendengar khotbah, saya mengalami pemulihan luka-luka batin oleh Ibu Pendeta Esther Caroline. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mindset saya yang sebelumnya bahwa saya diperlakukan tidak adil oleh Tuhan berubah menjadi mindset yang baru. Apa itu mindsetnya? Saya tahu bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang penuh harapan dalam hidup saya. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Tetapi itu baru mindset. Faktanya ada enggak? Tiba-tiba saya melayani di pelayanan anak. Beberapa kali saya bertemu dengan anak-anak yang kehilangan papanya, bahkan di umur 2,5 tahun. Bapak Ibu Saudara, istrinya yang ditinggalkan yang masih begitu muda, tidak memiliki harapan tentang bagaimana membesarkan anak-anak
Tapi saya bisa menjadi harapan karena saya saksi hidup. Saya bisa merasakan pain, sakit yang mereka alami. Saya menaruh belas kasihan. Saya berdoa untuk janda-janda. Saya berdoa untuk anak-anak yang kehilangan ayah, anak yang yatim, anak yang piatu. Saya berdoa untuk orang-orang tua yang sendirian, yang jompo, yang sering ditinggalkan keluarganya di panti-panti jompo. Orang Batak mungkin tidak alami seperti itu, tapi suku tertentu sering menitipkan orang tuanya setelah tua di panti-panti jompo. Mereka yang begitu sendirian. Why? Karena saya pernah merasa begitu sendirian, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa begitu sendirian, merasakan keyatiman saya. Dan mulai dari saat itu saya melihat keyatiman saya, pain yang Tuhan izinkan, keadaan yang pernah Tuhan izinkan dalam hidup saya, itu bisa menjadi blessing buat orang lain. Itu bisa menjadi berkat. Mereka yang tidak merasa punya harapan, mereka mendapatkan harapan. Kalau Tuhan bisa membuat saya dari seseorang yang tidak dipandang oleh siapapun, yang merasa sering terkucil dan sendirian, tidak utuh, tapi bisa menjadi hamba Tuhan, maka anak-anak mereka pasti bisa juga. Amin. Itulah namanya bertransformasi. Sakit yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini bukan sakitmu sendiri, bukan urusanmu sendiri. Itu adalah persiapan bagaimana sakit yang kau alami hari ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Engkau yang pernah terluka dalam hal apa? Dalam hal ekonomi engkau direndahkan, engkau akan melihat orang lain di kemudian hari yang keadaannya lebih sulit, dan engkau berkata, aku pernah lewatin itu, aku pernah lewatin itu, dan Tuhan sanggup memberkati hidupku. Anda akan menjadi harapan buat orang lain. Amin. Sama seperti Raja Wali, dia harus merasakan sakit itu untuk dia bisa 40 tahun kemudian menjadi maksimal. Amin. Kita akan maksimal bukan ketika semua keadaan menjadi baik. Kita maksimal di tengah badai, kita maksimal ketika melewati rasa sakit, kita maksimal karena kita memiliki mindset daripada Tuhan. Mari semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Ku kan terbang
dalam Tuhan.